Tersebutlah seorang anak muda yang gemar melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemaksiatannya adalah meminum khamr. Hampir dilakukan setiap hari, kebiasaan yang tak kunjung padam. Ayahnya sungguh merasa malu memiliki anak yang doyan maksiat. Namun sudah berkali-kali nasihat, petuah, wejangan dilakukan oleh sang ayah, namun tidak membuahkan hasil. Tapi sang ayah tak kunjung berhenti untuk memberikan kesadaran, pemahaman bahwa hal itu adalah amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah melakukan sholat di penghujung malamnya, meminta kepada Allah petunjuknya. Maka petunjuk itu pun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari sang ayah pergi ke sebuah material, membeli paku tembok dengan jumlah yang tidak sedikit, bisa 5-10 kilo. Untuk apa paku tersebut? Setiap kali didapati sang anak pulang malam dan tercium aroma arak dari mulutnya, sang ayah menancapkan paku tersebut ke dinding. Setiap kali sang anak pulang dengan wajah yang kusut, kusam, dan bau yang tidak sedap, mohon maaf, bau yang busuk dari mulutnya atau minuman-minuman yang tidak layak, sang ayah menancapkan paku berikutnya terus. Setiap kali pulang dengan membawa dosa, sang ayah melakukan hal tersebut, mengambil paku, menancapkan di dinding rumahnya. Berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nah, suatu hari sang anak ini sudah kehabisan duit untuk membeli minuman arak tersebut. Pulang malam tidak mabuk dia. Tapi ketika masuk rumah, dia melihat penampilan rumah kok berbeda, ada apa ini? Maka sang anak menanyakan kepada ayahnya, "Ayah, apa-apaan ini? Dinding rumah kita penuh dengan paku. Apa maksud dan tujuan ayah melakukan hal ini?" Sang ayah mendapatkan kesempatan untuk bicara semuanya. Lalu dia katakan, "Nak, sesungguhnya ayah melakukan ini setelah nasihat, wasiat, petuah ayah tidak engkau dengar lagi. Setiap kali ayah melihat engkau mabuk, setiap kali itulah ayah menancapkan paku di dinding rumah. Sampai-sampai dinding tersebut tidak ada tempat kecuali paku menancap." Kagetlah sang anak ini, sebanyak inikah yang ia lakukan? Lalu ayahnya mengatakan, "Itu yang ayah ketahui, belum lagi yang ayah tidak ketahui saja." Lalu sang anak pun terdiam, terlihat ada air mata menetes. Maka dia meninggalkan ayahnya, dia mengambil wudhu, dia sholat saat itu, sholat taubat. Setiap kali anaknya malam hari sholat taubat, meminta kepada Allah ampunannya, setiap kali itulah sang ayah mencabut pakunya. Esok malamnya dilakukan oleh sang anak, sholat malam dicabut lagi oleh ayahnya. Terus setiap hari, setiap malam, sampai-sampai pakunya habis tercabut ya oleh ayahnya. Masya Allah. Namun berikutnya sang anak masih tetap sholat malam dan menangis lagi. Ayahnya mengatakan, "Nak, mohon maaf sayang, pakunya sudah habis. Semoga taubat engkau diterima oleh Allah, dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sayang, pakunya sudah habis." Sang anak mengatakan, "Ayah, memang pakunya sudah habis, tapi bekas pakunya yang menempel di tembok itu masih ada." Betul ya? Bekas pakunya di tembok itu masih ada. Fa inna lil ma'asi wal dzunubi athar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa itu punya dampak, punya bekas, punya efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhati-hatilah.